Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini sebenarnya IHSG kita cukup lumayan ya. Maksudnya pada sesi 1 dia sempat naik cukup lumayan. Tetapi pada sesi 1 pertengahan pun IHSG kita langsung mulai loyo hingga koreksi ke zona merah ya. Pada sesi 2-nya dia sempat naik dikit ke zona hijau, tetapi pada post marketnya pun ditutup melemah kembali IHSG kita hingga minus 0,09% ya. Mungkin kita bilang ya koreksinya dikit ya, tetapi kalau kita consider saat pembukanya dia IHSG-nya naik cukup besar, ini sebenarnya koreksinya cukup lumayan ya untuk pergerakan IHSG ya. Dan kita lihat secara candle dari IHSG-nya ini sebenarnya koreksinya cukup lumayan, dan saat ini harganya berkisaran pas di level penurunan dia kemarin ya, mirip ya, soalnya hari ini minus hanya 0,09%. Menurut saya harganya masih di sekitar level support, yaitu di penurunan dia awal sebelumnya di sekitar sini ya. Jadi kalau menurut saya IHSG ini masih pas di level titik penentuan ya. Soalnya ini masih berkisaran di level support, di antara dia mantul di level support ini atau dia justru jebol untuk mengalami penurunan lebih lanjut dengan target penurunannya yaitu di penurunan dia sebelum di sininya, atau bahkan melanjutkan penurunan di hingga 5.850-an ya. Nah, jadi seperti video-video saya sebelumnya saya bilang bahwa tekanan jual di IHSG ini sebenarnya masih cukup besar ya. Kita lihat bahwa secara pergerakan harganya pun harga IHSG ini terus tertahan di EMA 20-nya. Kita mulai dari sini tertahan di EMA 20, sempat naik dikit, yang kemarin nih sempat menyentuh EMA 20 terus dia turun kembali ya, dan saat ini turun kembali, shadow-nya sempat naik untuk mendekati EMA 20 tetapi turun kembali ya. Jadi untuk pergerakan suatu emiten atau ya indeks pun harganya terus tertahan di bawah EMA 20 ini menunjukkan tekanan jual dan juga bearish momentum dari pergerakan suatu emiten ini ya, yaitu untuk saat ini indeks harga saham gabungan kita ini mengalami tekanan jual yang cukup besar ya. Jadi untuk secara pergerakan harga pun kita mungkin baiknya kita wait and see ya. Soalnya pas di level support kita lihat apakah dia bisa bertahan di level support ini. Kalau misalkan dia bertahan dan dia mungkin tembus EMA 20-nya dan bertahan di atas EMA 20, baru mungkin kita bisa sedikit optimis bahwa IHSG kita akan mengalami kenaikan dengan targetnya kembali di level resistnya yaitu di 6.060-an ya. Nah, oke, terus kita lihat aja langsung dari MACD-nya nih. Sebenarnya MACD-nya garisnya masih nanjak, walaupun sebenarnya sudah mulai melemah ya. Ini juga momentumnya kayak mengarahnya mau ke bawah nih, kayaknya sudah, kalau menurut saya ini sebenarnya sudah mendekati dead cross ya dari MACD-nya. Jadi ini juga not a good sign ya untuk secara MACD. Dan kita juga lihat secara RSI-nya pun dari IHSG kita sebenarnya ini terus mengalami penurunannya. Ini dari kemarin kita ketahui baru naik sebentar, dia turun kembali. Dan pada perdagangan hari ini pun RSI kita justru jeblok lebih dalam lagi ya. Jadi overall relative strength index-nya ini tidak bisa menembus di garis 50-an ya. Jadi overall pergerakannya emang masih cenderung bearish ya untuk pergerakan IHSG kita. Nah, kita langsung zoom in aja ke per 4 jamnya. Nah, untuk per 4 jamnya sebenarnya ini MACD-nya sudah mulai melemah ya. Garisnya pun sudah mulai menekuk. Ini juga not really good sign. Dan kita juga lihat bahwa dari 4 jamnya pun hari ini RSI-nya terus mengalami penurunan ya. Oke, terus kita lihat dari per jamnya. Nah, ini yang dari per jamnya nih yang kalian perlu waspada ya. Soalnya kita lihat ini dari perdagangan dari tanggal 26 terus ke 27 kan dia sempat naik ya. Soalnya kan perdagangan awal dia naik. RSI-nya pun juga naik, tetapi baru naik sedikit nih. Kita lihat ya, baru naik sedikit dia udah turun lagi. Jadi kesannya tuh baru naik sebentar udah ada yang jual lagi, udah ada yang penekanan jual cukup lumayan, dan saat ini kita lihat RSI-nya terus ditekan hingga mengalami penurunan terus ya. Overall kita lihat bahwa RSI-nya sebenarnya cukup terjaga ya. Maksudnya kita lihat di sini dia terus terjaga di level ini, tetapi dia juga terjaga nggak bisa melampaui garis 50 ya. Jadi ada yang nahan, tetapi ada yang neken harganya untuk terus mengalami penurunan juga ya. Itu yang kalian perlu waspada. Jadi menurut saya kita secara kesimpulan untuk IHSG kayaknya kita wait and see. Kita lihat apakah tekanan jualnya ini masih ada atau enggak, dan juga apakah dia bisa berhasil bertahan di level support minornya di sekitar sini ya gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas sesuai request. Ada yang nanya untuk saham PTBA ya.
Nah, jadi PTBA ini adalah saham batubara yang saya sempat analisa sebelumnya ya, waktu dia pas di level support. Mirip ya, waktu itu saya analisa ini sama Doit, Doit ini rebound. PTBA sih juga rebound ya, tapi sangat kecil, dan dia bahkan saat dia rebound dia jeblok ke bawah lagi ya, dia jeblok nembus level supportnya, terus dia naik lagi, dan kemarin tuh dia sempat naik tinggi tapi dia turun lagi. Jadi ada tekanan jual yang cukup besar pada PTBA, dan pada hari ini pun PTBA di zona kuning, tetapi kita lihat bahwa secara candlenya dia merah ya, jadi dia sempat naik tapi dia koreksi hingga ke level kuning ya. Oke, terus kita cek aja ya dengan untuk pergerakan harga PTBA. Nah, jadi untuk pergerakan harganya sebenarnya nih PTBA ini juga cukup downtrend ya, soalnya dia bahkan udah tembus EMA 100-nya ya, seperti video saya sebelumnya dia tembus banyak support. Terus saat ini emang pas di harga MA 200 ya, ini menurut saya ini garis MA 200 ini benar-benar last line of defense. Kalau misalkan dia tembus MA 200 ya, itu menunjukkan benar-benar downtrend cukup berat ya. Jadi menurut saya cukup wajar dia menyentuh di EMA 200, dia pantul, dan saat ini dia tembus EMA 200, dia pantul lagi. Dan ini harganya sudah mulai mendekati di EMA 20-nya ya. Jadi kalau menurut saya volatilitasnya juga sudah mulai merujut nih, kita lihat ya, harganya sudah tidak terlalu bergerak banyak, volatilitasnya sudah mulai mengecil, harganya pun juga sudah mulai mendekati garis EMA 20 dan juga EMA 200-nya. Jadi kalau menurut saya PTBA mungkin bentar lagi akan break ya. Breaknya kita nggak tahu apakah dia break ke atas atau dia break ke bawah untuk mengalami penurunan lebih lanjut ya. Nah, itu untuk pergerakan harganya. Jadi menurut saya kalian perlu waspada ya untuk pergerakan PTBA, soalnya ini benar-benar pas di level support. Maksud saya ya, kalian beli di level support biasanya nggak terlalu salah ya. Tapi baiknya tuh kalau di saham yang masih masih uptrend ya, masih uptrend channelnya masih bagus. Ini kita ketahui bahwa secara pergerakan harganya pun dia sudah tembus EMA 200, EMA 100, pas di EMA 200. Jadi kalau menurut saya kalau kalian entry di level support yang di EMA 200 itu agak risky ya, soalnya kalau misalkan kalau dia rebound ya kalian untung, pasti untungnya dia lumayan, soalnya pas di level support harganya juga di level yang cukup rendah. Tetapi kalau dia terjun lebih dalam itu juga bisa menunjukkan penurunan yang lebih dalam ya. Jadi untuk kalian yang entry di PTBA pun ya kalian harus atur ketat stop loss dan risk management kalian ya. Nah, jadi untuk secara MACD-nya sebenarnya nih overall dia masih nanjak ya, dan juga secara money flow index sebenarnya ini trennya masih naik ya. Ini awalnya saya lihat sebenarnya ini PTBA ini ada potensi untuk rebound ya. Kita lihat saat dia turun di sini terus dia turun lebih dalam, secara money flow index sebenarnya dia justru nanjak ya. Ini kita lihat di sini terus dia nanjak, dan saat ini pun sebenarnya titik terendah money flow index dari PTBA ini sebenarnya masih nanjak ya. Ini dengan time frame per day. Nah, terus kita langsung zoom in aja ke 4 jam. Nah, 4 jamnya pun juga sama ya pergerakannya ya. Money flow index terus nanjak, MACD-nya pun juga nanjak, padahal harganya dia overall stagnan di sekitar sini ya. Jadi kalau secara teknikal menurut saya ada potensi untuk PTBA naik ya. Maksudnya chances dia untuk naik lebih tinggi daripada dia terjun ke bawah secara teknikal ya. Nah, tetapi untuk yang saya ingin ingatkan untuk PTBA ini yaitu di chart per jamnya. Jadi kita zoom in lagi di jam-jam terakhir untuk PTBA ya. Nah, jadi untuk PTBA ini kita lihat ya, saat dia ada tanda-tanda bullish divergence, dan mungkin dia sudah mulai ada tanda-tanda rebound ke atas ya. Ini kita lihat sini ya, saat harga money flow index-nya baru naik di sini, itu dia terjun, dan terjunnya ini sebenarnya lebih dalam ya. Ini kita lihat money flow index-nya di sini sekitar 35,25. Saat dia koreksi lagi, ini money flow index-nya 35,22 ya. Beda tipis, tetapi maksud saya money flow index-nya dia turun lebih dalam ya. Biasanya kan kalau yang uptrend kan berarti money flow index-nya dia nanjak terus ya. Jadi turunnya tuh nggak turun lebih dalam dari penurunan dia sebelumnya. Nah, saat ini tuh penurunan yang dia lebih dalam dari sebelumnya nih ya. Jadi ini yang perlu kalian bukan khawatir lah ya. Kalian perlu waspada untuk pergerakan PTBA ya. Mungkin kalian pantau dulu pergerakan PTA besok. Kalau misalkan ternyata dia money flow index-nya dia bisa nanjak lebih tinggi dari ketinggian dia sebelumnya, itu baru menunjukkan mungkin PTBA benar-benar ada tanda-tanda buat rebound ya. Tetapi kalau misalkan dia ternyata besok ini money flow index-nya dia baru nanjak dikit, belum nyampe ketinggian dia sebelumnya tapi dia udah turun lagi, itu kan berarti menunjukkan tekanan jual yang lebih besar ya. Jadi kalau itu terjadi, mungkin kalian perlu berwaspada, ada potensi untuk PTBA mengalami penurunan lebih lanjut ya. Oke, itu untuk PTBA, dan selanjutnya saya ingin bahas Telkom ya. Nah, jadi Telkom ini sebenarnya salah satu saham blue chip yang lumayan.
Tetapi pada hari ini dia terjun ini sangat luar biasa ya. Di tengah-tengah IHSG kita sebenarnya hanya minus 0,09% ya. Oke, nah ini kita bahas aja untuk pergerakan dari Telkom ya. Nah, jadi untuk Telkom ini sebenarnya kan kita lihat ya dia sempat downtrend cukup lumayan, tetapi saat ini dia sudah kembali ke zona 3 ribuan yang awalnya dia sempat ke 2 ribuan ini. Mungkin kalau kalian yang pantau Telkom cukup stres ya, soalnya dia terus mengalami penurunan, tetapi tiba-tiba dia rebound sangat tinggi. Dan kalau kita lihat sini sebenarnya sudah ada golden cross dari EMA 200 dan EMA 50-nya sehingga menunjukkan tren baru ya, yaitu uptrend ya. Nah, tetapi belakangan ini Telkom ini kita dikejutkan kembali ya, soalnya 2 hari ini Telkom koreksi cukup besar dan bahkan ini harganya bahkan sudah tembus level support ya, dan ini kita lihat sekitar 2-3 candle di mana harganya terus di bawah level support ini ya, sehingga menurut saya ini mengkonfirmasi bahwa Telkom ini sudah break supportnya ya. Menurut saya mirip seperti PTBA, soalnya ini kita lihat bahwa harganya dia sudah jebol EMA 100 dan saat ini harganya menyentuh di EMA 200 ya. Nah, kita lihat secara shadow-nya pun dia pas di EMA 200, dia ada pantulannya. Jadi menurut saya wajar untuk suatu emiten pantul di garis EMA 200 ya. Jadi ini tetapi ini ya menurut saya cukup kalian perlu waspada ya. Maksud saya ini kan harganya sudah jebol EMA 100, sudah pas di EMA 200. Kalau dia jebol lagi EMA 200 ya berarti ini ada potensi untuk Telkom mengalami penurunan lebih lanjut hingga ke level support selanjutnya di 3040 ya. Nah, jadi untuk secara pergerakan harga menurut saya Telkom not a really good sign. Dan apalagi nih kenapa ya, maksudnya saat IHSG kita lagi koreksi nggak terlalu dalam, ini Telkom yaitu salah satu saham blue chip dengan market cap yang cukup besar koreksi hingga minus 2,77% ya. Menurut saya mungkin ada berita ya, atau ada sesuatu yang mungkin trigger penjualan dari saham Telkom sehingga koreksinya cukup besar ya. Itu saya juga saat ini saya masih belum tahu ya, mungkin newsnya mungkin beberapa hari kemudian ya, biasanya kan newsnya agak telat. Nanti kita juga lihat sebenarnya secara volume ini cukup besar ya, bahkan di atas moving secara volume average ya. Jadi menurut saya bearish candle ini cukup solid ya dari pergerakan Telkom ya. Nah, terus kita lihat dari MACD-nya pun, MACD-nya yang awalnya nih kalau kita lihat sebenarnya ini ada tanda-tanda bullish divergence ya kalau kita lihat sebentar ini ya. Ini kita lihat ya, dari awalnya dia minus 11, terus di sini dia minus 10 ya. Sedikit ada tanda-tanda perbaikan. Ini juga Money Flow Index sebenarnya ada tanda-tanda perbaikan. Jadi menurut saya mungkin harusnya secara indikator dia harusnya mantul ya, tetapi ternyata dia justru terjun lebih dalam ya. Jadi ini mungkin seperti saya ingin ingatkan, analisa teknikal itu nggak 100% benar ya, bisa menunjukkan false positive reading ya. Jadi misalkan ada bullish divergence dari MACD atau bullish divergence dari Money Flow Index, itu nggak menjamin suatu emitennya akan benar-benar mantul ya. Salah satu contohnya mungkin seperti Telkom seperti ini ya. Oke, terus ini kita langsung zoom in aja ya, mungkin supaya saya tunjukkan lebih jelas. Ini secara MACD ini minus 10, terus di sini bahkan minus 5 doang, padahal harganya ini bisa kita bilang turun lebih dalam. Secara MACD dia ada divergence, ini juga Money Flow Index juga ada divergence, tetapi justru ya Telkomnya ini baru naik sebentar, pas nyentuh EMA 20 dia terus tertahan dan akhirnya koreksi lebih dalam ya. Jadi ini false positive dari pergerakan MACD dan juga Money Flow Index ya. Money Flow Index overall dia terus nanjak, tetapi tiba-tiba dia jeblok sangat tajam ya. Jadi menurut saya ini kayak ada sesuatu ya yang bikin penurunannya mendadak dan turun tajam ya untuk di pergerakan saham Telkom ya. Nah, saat ini Telkom pas banget di level oversold tadi ya, karena itu menurut saya ada technical rebound, itu cukup wajar untuk pergerakan saham Telkom ya. Nah, jadi secara kesimpulan untuk pergerakan Telkom, menurut saya ini tiba-tiba jadi downtrend ya. Downtrendnya ini soalnya pas tembus level support, menurut saya baiknya dihindari dulu ya untuk saham Telkom. Kita wait and see dulu. Kita wait sampai ada tanda-tanda reversal ya. Jadi misalkan dia turun nih, mungkin dia turun naik, mengalami penurunan lebih lanjut, terus kita lihat apakah ada bullish divergence ya untuk kita mulai entry kembali di saham Telkom ya. Maksud saya kita entry saat ada tanda-tanda dia mau melakukan reversal atau rebound ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya. Terima kasih.